Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang menjelang UAS ini ya, seminggu semenjelang UAS. Jadi ingin saya sampaikan terlebih dahulu pertama kaitannya dengan materi kita. Materi kita yang akan masuk ke dalam UAS adalah materi pasca UTS. Ya, materi pasca UTS sampai pertemuan yang terakhir. Sebenarnya yang pertemuan terakhir itu adalah yang bagi hasil yang kemarin ya, bagi hasil, dan beberapa kelas yang lain memang webinarnya itu adalah materinya adalah bagi hasil tentang qiraat, kemudian musakoh, mukhobaroh, muzaro'ah. Itu yang materi tentang bagi hasil, dan juga ada materi ijaroh yang di awal kita kontrak belajarnya itu dua materi itu adalah kita lakukan secara webinar. Webinar yang saya maksudkan ini adalah saya menyampaikan materi, ya kalau setidaknya silakan mau ada moderator atau tidak, tapi bahasa webinar ini adalah kelas lain boleh mengikuti perkuliahan ini. Ya materinya materi tentang perkuliahan, bukan materi umum yang lain ya. Tapi materi perkuliahan yang terakhir, yang itu memang tugas saya untuk menyampaikan materi itu karena kelompok sudah selesai. Selanjutnya, untuk minggu depan, ya, itu saya anggap sebagai minggu tenang. Nanti materi yang belum saya sampaikan akan saya share rekaman videonya, dan lebih banyak sudah saya share di Facebook sebenarnya ya, di Facebook perkuliahan itu sudah banyak materi-materi, dan juga materi PPT juga akan saya share di Google Classroom ya. Itu adalah materi-materi yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk nantinya persiapan UAS. Jadi UASnya nanti dimulai hari Senin minggu depannya lagi ya, jadi tanggal 28, minggu di awal Seninnya 28 itu adalah UAS ya. Nanti materi-materi sudah saya lengkapi semuanya dan saya share, ya, saya bagikan sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai bagian dari kalian untuk mencontek ya, untuk melihat itu, karena sifat ujian saya adalah boleh buka buku atau open book. Soalnya seperti yang kemarin, 20 soal, pilihan ganda, waktunya 1,5 jam. Ini saya kira waktu ini sudah sangat luar biasa murahnya, ya, dibandingkan kalau misalkan kalian ujian TOEFL, 40 soal, struktur, ya, pilihan ganda, waktunya hanya 25 menit. Nah, itu kan sungguh merepotkan, ya. Ini kan sungguh luar biasa, ya. Dan juga boleh silakan buka buku, PPT-nya juga saya bagikan, videonya juga sudah ada, tinggal kalian fokus saja membahas atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Sebenarnya saya inginkan malah harusnya rata-rata minimal 75 lah, yang nilainya itu 75, jangan sampai ada yang 50 ke bawah itu. Padahal sudah nikmat, sudah enak, sudah nyaman, sudah tinggal ngisi gitu aja. Oke, kita berlanjut pada webinar ya, perkuliahan yang materinya tentang ijaroh. Ini berbeda dengan yang kelas-kelas yang lain ya, karena kalau kelas yang lain menggunakan materi yang satunya, yaitu yang bagi hasil, qiraat, musakoh, muzaro'ah, mukhobaroh. Ya, sekarang kita bahas kaitannya dengan ijaroh. Nanti materi-materi yang kaitannya dengan bagi hasil yang webinar di kelas lain sudah saya share, dan silakan bisa dilihat di Facebook perkuliahan. Kita akan bahas tentang ijaroh. Ingat lagi yang harus diperhatikan bahwa perkuliahan kita ini adalah konsep klasik. Jadi kalau kita bandingkan kemudian konsep itu dengan konsep yang perbankan atau konsep yang kekinian, jelas konsep ini tertinggal jauh ya. Sehingga bagi hasil yang kemarin pun juga konsepnya adalah konsep klasik, bukan konsep yang seperti di perbankan, di beberapa lembaga keuangan lain. Ya. Itu
tentu konsepnya akan sangat jauh berbeda. Karena kekinian dengan tentunya yang klasik sangat jauh, terutama kaitannya dengan sistemnya, ya, sistemnya yang kemudian sangat berbeda sekali. Oleh karena itu, maka yang disampaikan dalam akad muamalah klasik itu adalah konsep-konsep klasik. Nanti ada mata kuliah tersendiri, yaitu akad muamalah kontemporer, ya. Itu nanti akan ada kuliah sendiri di semester yang berikutnya, ya, semester yang ganjil, yang semester 3, nanti akan ada mata kuliah akad muamalah kontemporer. Entah kelas ini ketemu dengan saya lagi atau tidak, itu tergantung siapa yang bikin jadwalnya gitu ya. Oke, kita masuk pada materi tentang ijaroh. Lafadz ijaroh, ya, hati-hati kalau misalkan mau menulis ijaroh itu jangan tulisannya seperti ujroh. Kalau ujroh itu ongkos, ya. Ijaroh, jadi jinnya itu panjang. Ijaroh itu nanti artinya adalah sewa menyewa, ya, persewaan, menyewakan. Itu ijaroh. Ya, tidak dengan ujroh atau dengan ajrun misalkan gitu. Kalau ajrun pahala nantinya. Karena itu lafadz ijaroh ini bisa dibaca kasroh huruf hamzahnya, ya. Dibaca kasroh huruf hamzahnya, dan ini pendapat yang masyhur. Dan ada juga yang membaca domah ujaroh, ya, ujaroh dengan ijaroh. Jadi bisa didomahkan juga bisa dikasrohkan. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan ada orang mengucapkan ujaroh. Nah, kok ujaroh? Nggak apa-apa. Ya, ujaroh sama saja. Secara bahasa artinya, ijaroh itu secara bahasa adalah ujroh, karena memang bagian dari kata-kata ujroh, ya, sama persis dengan kata-kata ujroh, yaitu artinya ongkos upah. Ya. Sedangkan menurut syarak, kalau menurut syarak ini istilah, ya, secara istilah, tentunya karena ini kajiannya adalah kajian fikih muamalah, maka istilah yang digunakan adalah istilahnya ulama-ulama fikih. Dan saya gunakan ini adalah kitab Fathul Qorib, ya, kitab dari kalangan Syafi'i, ya, dari kalangan mazhab Syafi'i yang kemudian secara rinci dijelaskan secara istilahnya seperti ini. Aqdun ala manfaatin maklumatin, maksudatin qabilatin lil badli, wal ibahati bi'iwatin maklumin. Ini ada beberapa tipekan yang cukup banyak nih. Pertama adalah akad. Akad yang itu dilakukan pada manfaat, akdun. Akdun ala manfaatin, pada manfaat. Bukan pada barang, ya. Bukan pada barang, tetapi pada manfaat. Manfaat dari barang itu. Dan manfaatnya pun adalah manfaat yang maklumah, yang diketahui. Sehingga tentunya mengecualikan yang tidak diketahui. Manfaat apa? Nah, gitu. Kemudian maksudah. Maksudah itu bisa dituju. Ada tujuannya, ada arahnya, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan lain sebagainya. Kemudian qabilatin lil badli. Dan manfaat itu bisa menerima untuk diserahkan kepada orang lain. Ya, kemanfaatannya itu bisa diterima atau bisa diserahkan kepada orang lain. Dan juga wal ibahah bi'iwadin maklumin. Dan juga menerima untuk boleh digunakan dengan iwad, dengan pengganti atau ongkos pengganti, yang itu ongkos penggantinya juga diketahui berapa, ya. Sehingga misalkan ada mobil, penyewaan mobil, ya. Nah, ini bukan mobilnya yang disewakan, tetapi manfaat mobilnya, ya. Manfaat mobilnya. Sehingga misalkan buat perjalanan, bukan buat dimiliki barangnya, bukan, tetapi yang diambil adalah kemanfaatannya. Dan kemanfaatan mobil jelas, maklumah, manfaat mobil jelas. Nah, beda kalau misalkan saya sewa lalatnya. Nah, lalat buat apa? Nah, gitu kan. Misalkan ada orang suka lalat, sehingga dia ternak lalat misalkan. Kemudian dia nyewa lalat. Lalat buat apa manfaatnya? Enggak jelas, ya. Enggak diketahui. Tujuannya apa buat lalat itu? Nah, itu juga enggak jelas. Gitu. Kalau mobil kan jelas misalkan, ya. Sewa mobil jelas. Manfaatnya jelas, kemudian tujuannya jelas. Nah, untuk nyewa mobil itu untuk apa? Tujuannya jelas. Kemudian kemanfaatan mobil ini bisa diserahkan kepada yang lain. Dan ada pengganti, ya, ada iwad yang diketahui. Misalkan sehari berapa, 2 hari berapa, dan gitu seterusnya. Itu adalah namanya ijaroh namanya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan ijaroh ini, ya,
ada beberapa ketentuan yang menjadi bagian dari yang harus kita ketahui dalam hal ijaroh, ya. Tentunya kita pertama harus memahami dulu bahwa ijaroh itu atau dalam akad muamalah, semua apapun yang dilakukan itu adalah untuk saling memberikan manfaat. Baik pihak yang pertama maupun pihak yang kedua itu sama-sama dianjurkan dalam setiap akadnya itu melakukan sesuatu yang saling menguntungkan. Makanya tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada kerugian dan lain sebagainya, itu yang dipaksakan kerugian itu, ya. Nah, sehingga itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Syarat masing-masing dari orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Kalau mukjir itu berarti orang yang menyewakan, ya, mukjir. Kalau mustajir ini berarti orang yang menyewa. Saya ulangi, kalau mukjir itu adalah orang yang menyewakan, kalau mustajir itu adalah orang yang menyewa. Nah, syaratnya kedua-duanya harus rushdun. Rushdun itu gini. Jadi dalam sistem kedewasaan dalam Islam itu setidaknya ada 3. Ada pertama tamyiz. Tamyiz ini adalah kedewasaan secara mendasar dalam kehidupan manusia, ya. Biasanya para ulama mengatakan tamyiz itu biasanya pada umumnya usia 7 tahun. Tamyiz. Ya, tetapi tamyiz ini belum tentu baligh, gitu ya, belum tentu baligh. Sudah 7 tahun, sudah pinter, sudah bisa membedakan dan lain sebagainya, tetapi belum baligh. Maka kemudian ada kedewasaan dari sisi baligh. Nah, kalau baligh ini adalah sisi syariat, ya. Kedewasaan yang sisi syariat yang pada dasarnya kalau secara kesehatan itu dia sudah dewasa dalam hal fisik sebenarnya, ya, sisi baligh itu. Dalam artian bahwa kalau yang perempuan itu sudah haid, dan kenapa sudah haid? Ya berarti sudah dewasa. Dalam artian perempuan itu kalau sudah haid, ya, sudah batasan haid, itu berarti sudah bisa hamil, gitu bahasanya. Atau yang laki-laki ya sudah baligh, ya berarti sudah bisa menghamili lah kalau bahasanya ini, ya. Nah, ini sisi kedewasaannya di situ baligh. Ada juga sisi kedewasaan yang itu lebih jauh. Kayak nikah ini kan, nikah kan tidak harus tamyiz, ya. Kemudian tidak cukup juga baligh, ya. Ya, tamyiz, baligh itu masih rendah lah istilahnya itu kalau kaitannya dengan nikah. Nah, nikah itu harus sampai pada rushdun. Rushdun itu adalah siap mental, siap planningnya, ya, dan lain sebagainya itu sudah siap. Jadi rushdun itu bisa diibaratkan adalah kedewasaan yang mentalnya sudah siap, sudah matang, sudah penuh perencanaan dan lain sebagainya. Biasanya dalam undang-undang itu kan mematok ada beberapa sistem rushdun. Ya, misalkan KTP 17, pemilu 17, SIM, ya. SIM itu kan kalau yang SIM A misalkan 21, ya. Dan begitu seterusnya. Itu rushdun, dianggap sebagai orang-orang yang punya kecakapan dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, sehingga sewa menyewa pun, baik itu dari orang yang menyewakan ataupun orang yang menyewa, itu harus dalam tingkat kedewasaan yang rushdun. Dia punya mental yang kuat, dia punya pengalaman, dan juga dia punya kecerdasan, gitu ya. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan juga dia punya planning ke depannya untuk apa. Itu rushdun, dan itu penting, ya. Di antara nikah itu dia harusnya rushdun, tidak cukup kalau hanya tamyiz atau hanya baligh, itu tidak cukup, tapi rushdun, punya planning ke depan, punya mental kuat, sudah siap lahir dan batin. Nah, itu rushdun. Dan juga tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Sewa menyewakan itu tidak ada paksaan. Orang yang menyewakan ataupun orang yang menyewa itu tidak ada paksaan sama sekali. Tidak ada dorongan orang lain yang kemudian memaksa. Nah, bahasa kata-kata manfaat yang diketahui dalam definisi tadi, seperti yang di awal pernah saya sampaikan, yang namanya sebuah definisi, itu harus ada yang namanya jami' dan harus ada yang namanya mani'. Jami' itu sesuatu yang masuk ke dalam kriteria definisi. Mani' itu adalah sesuatu yang keluar dari kriteria definisi. Contoh misalkan gini, kalian mendefinisikan bola. Bola itu adalah benda yang bulat. Ya, kalau definisi bola itu adalah benda yang bulat, maka segala macam apapun yang
bentuknya bulat itu akan masuk ke dalam definisi bola. Ini berarti semuanya jami, tidak ada yang manik, tidak ada yang dikeluarkan dari kriteria bola itu. Maka jangan sampai berhenti di situ definisinya. Harus ada yang bisa keluar dan harus ada yang masuk. Jangan sampai masuk semua, jangan sampai ada yang keluar semua. Nah, ini yang kemudian definisi di situ. Sehingga ada yang kalau definisi itu ada beberapa ketentuan-ketentuan, maka dari ketentuan-ketentuan yang ada itu pasti akan ada mengeluarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalkan di awal kita gambarkan tadi ya di definisi ijarah tadi bahwa ada kata-kata bimaklumatin, manfaat yang diketahui. Itu mengecualikan ju'alah. Ada sebuah akad ju'alah, sayembara. Barang siapa yang menemukan barang hilangnya saya, misalkan HP saya, maka akan apa gitu ya. Nah, itu akad ju'alah namanya. Itu kan manfaatnya nggak diketahui. Ya, manfaatnya untuk apa dan lain sebagainya itu tidak bisa, itu bukan maksud dari maklumatin. Ya. Kemudian ada bahasa maksudah. Maksudah itu kan sesuai dengan tujuannya. Ada tujuan yang memang akan diarahkan, ya diarahkan. Kayak tadi penyewaan mobil tujuannya jelas, mobil itu untuk mana? Ya, sewa mobil, gitu ya, 1 jam, ya untuk dijalankan, bukan untuk kemudian mobil buat pajangan atau apa. Itu tujuannya ada. Tujuan disewakannya mobil itu ada. Itu buat perjalanan. Dan perjalanannya juga dengan jarak yang sekian misalkan gitu. Dengan ketentuan ada manfaat yang dituju mengecualikan menyewa buah apel. Karena hanya dicium baunya saja. Jadi buah apel untuk hanya dicium baunya saja. Nah ini kan nggak ada tujuannya. Ini saya sewakan buah apel untuk apa? Untuk hanya dicium baunya saja. Atau ini saya sewakan untuk mencium baunya buah duren. Nah ini kan tujuannya apa untuk mencium itu? Kecuali memang ada orang yang secara medis misalkan gitu ya, bahwa mencium aroma apel atau mencium aroma durian, ya misalkan itu bisa menyembuhkan penyakit kepala, misalkan sakit kepala itu bisa sembuh dengan hanya menghirup bau aroma dari buah apel atau buah durian misalkan kayak gitu misalkan. Nah, kalau kayak gitu ada tujuannya berarti. Ada tujuannya. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, bahwa bau itu ya tidak ada manfaat dan lain sebagainya, itu tidak bisa disewakan. Jadi orang menyewakan baunya apel ya, atau baunya durian itu tidak boleh karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian ada bahasa qabilatin lil badli, bisa menerima kemanfaatan itu bisa diterima atau bisa diserahkan kepada orang lain. Ya, ini mengecualikan manfaat ini ya alat kelamin perempuan. Makanya menyewakan alat kelamin perempuan misalkan gitu ya, para orang-orang yang pekerja PSK misalkan ini bahasanya seperti itu tidak bisa itu disewakan gitu, menyewakan alat kelaminnya perempuan misalnya itu. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan. Ya, karena nggak bisa diserahkan. Nah, itu. Yang bisa dimanfaatkan itu kan suaminya ya, yang bisa memanfaatkan itu suaminya. Tapi suami pun juga tidak bisa menyewakan itu ya. Makanya pekerja itu tidak bisa ya, tidak bisa pekerjaan yang seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai sewa menyewa. Nah, itu tidak disebut sebagai sewa menyewa. Kenapa? Karena tidak bisa diserahkan. Karena ini adalah miliknya si perempuan, kalau sudah nikah ya berarti miliknya suami kan gitu. Sehingga tidak bisa disewakan kepada siapapun. Ya, tidak bisa kalau model seperti itu. Karena itu kemanfaatannya itu tidak bisa diserah terimakan kepada orang lain. Selanjutnya kaitannya dengan masih meneliti, menganalisis kaitannya dengan definisi dari ijarah tadi. Jadi ada bahasa ibahah, ya, ada bahasa menerima untuk boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, mengecualikan menyewakan budak-budak perempuan untuk digauli, ya, untuk diwati. Itu tidak boleh, ya. Menyewakan budak-budak perempuan untuk diwati. Ini saya sewakan budak perempuan untuk diwati.
Ya, kayak apa itu? Kayak semacam ya yang ada di ini ya, prostitusi itu ya, atau yang online itu yang punya ada apa bahasanya, yang pemiliknya itu germo ya, germonya itu tidak bisa itu menyewakan, dia punya budak-budak perempuan yang kemudian disewakan untuk diwati, itu nggak boleh itu ya, atau tidak dikatakan sebagai sewa menyewa ya, tidak sah, itu secara syariat tidak sah, apalagi itu kan haram ya. Pekerjaan itu haram, dan secara fisiknya saja kalau yang di luar haramnya, maksudnya tidak mengikuti haram, itu juga tidak sah sewa menyewanya. Kenapa? Karena tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain ya, karena itu adalah bukan miliknya orang lain tadi. Kemudian ada kata-kata bi'iwadin ya, ada kata-kata ada penggantinya, itu mengecualikan yang i'aroh. Kalau i'aroh itu peminjaman ya, peminjaman ariyah gitu ya. Ariyah itu kan peminjaman. Nah, peminjaman itu kan nggak ada ongkos ininya ya. Jadi kalau misalkan ada orang meminjamkan barang ya kepada orang lain, kemudian kok orang yang meminjamkan barang kepada orang lain itu dia meminta ganti, meminta ongkos, so itu bukan meminjam, itu namanya menyewakan gitu ya. Jadi misalkan saya pinjam motornya ya silakan dipakai saja, nggak apa-apa. Nanti kembalikan lagi ya jam sekian saya mau keluar, jadi harus dikembalikan jam sekian. Oke. Nah, itu kan berarti kan pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam motor. Nah, kalau misalkan ada bahasanya sini ongkosnya sini. Nah, biayanya sini. Nah, itu berarti bukan pinjam meminjam. Nah, karena pinjam meminjam itu tidak ada iwad, tidak ada pengganti. Ya, tidak ada pengganti. Kemudian ada kata-kata bimaklumin, ada kata-kata iwadin maklumin ya. Iwadnya itu harus diketahui. Itu mengecualikan iwadnya musakoh. Iwadnya musakoh. Musakoh itu adalah akad di mana ada pemilik lahan yang memiliki lahan. Dia serahkan lahan itu kepada orang lain untuk dikelola. Silakan untuk dikelola apapun, dan benihnya itu dari si amil ya, dari pihak orang yang mengelola itu atau pekerjanya itu. Nah, sehingga si pemilik lahan itu hanya menerima nanti bagi hasilnya saja ya, dan dia hanya menyerahkan cuma lahannya saja. Ongkos untuk menjaga, merawat dan sebagainya itu sudah diserahkan kepada bagian dari ini ya. Nah, ini adalah musako ini yang lebih mudah ya sebenarnya. Musako itu bukan itu ya. Itu mukhobaroh ya. Musako itu adalah yang kaitannya dengan ini, dengan si amil atau orang yang mengelola itu hanya menerima, menjaga dan merawatnya saja. Nah, ini kan iwadnya itu adalah iwad yang berbeda dengan iwad yang ada pada akad ijaroh ya. Tidak sama dengan akad ijaroh. Kemudian wala tasihhu al ijaratu illa bi ijabin. Ijaroh itu tidak sah kecuali dengan adanya ijab. Ijab itu adalah menyerah, serah terimanya. Kata-kata serah terimanya. Aku menyewakan padamu. Kemudian qabulnya aku menyewa. Jadi ijab itu yang menyerahkan, kemudian qabulnya yang menerima. Ini saya sewakan ini mobil kepadamu. Ya, saya akan menyewa mobilmu untuk kemana dan lain sebagainya. Misalnya itu harus ada ijab qabul. Sebenarnya ijab qabul ini bahasanya tidak menentu ya. Bahasanya tidak menentu. Sebenarnya ada bahasa penyerahan, kemudian ada bahasa penerimaan, itu sudah cukup sebenarnya. Cuma kan kadang orang membuat bahasanya itu lebih rinci, lebih paten gitu ya. Sehingga ketika tidak mengucapkan seperti itu akhirnya agak keliru, padahal tidak. Sebenarnya asalkan ada penyerahan, kemudian ada menerima ya, mau menerima, itu sudah cukup sebenarnya. Transaksi itu kan akad, sisi akadnya kan di situ ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan ijaroh ya, itu secara umum ya, sesuatu yang bisa untuk dimanfaatkan
kalau tidak mengurangi barang, ya, seperti misalkan menyewa motor, menyewa rumah untuk ditempati, motor untuk di bepergian kemana gitu ya, dan menyewa binatang untuk dinaiki, maka sah untuk diijarahkan atau disewakan. Jika tidak bisa, maka tidak sah. Jadi ini kaidahnya, ya, kaidahnya. Kullu ma amkanal intifa' bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuhu. Setiap sesuatu yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi barang itu sendiri, maka yang seperti itu bisa disewakan. Tetapi kalau kemanfaatannya itu tidak tetap dan juga bisa mengurangi barangnya, tidak sah. Misalkan menyewakan lilin. Lilin itu kan kalau disewakan itu mengurangi barangnya. Barangnya itu akan hilang, ya, akan hilang, akan mengecil. Dari tadinya misalkan panjang lilin itu 20 cm, setelah disewakan, dinyalakan, ya itu akan berkurang menjadi misalkan 5 cm dan begitu seterusnya. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh disewakan. Jadi kalau segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ada bahasa manfaatkan, bisa dimanfaatkan, dan juga kemanfaatan itu tidak mengurangi fisik dari barangnya, maka yang seperti itu bisa disewakan. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan dari kemanfaatan yang digunakan itu dia tidak mengurangi barang fisik barangnya, maka yang seperti itu bisa disewakan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan atau bisa dimanfaatkan tetapi dapat mengurangi fisik barangnya kayak tadi lilin, maka yang seperti itu tidak sah untuk disewakan. Ya, itu kaitannya dengan ijarah. Selanjutnya, sahnya menyewakan apa yang sudah disebutkan tadi, ya, itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, ya. Ya, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi ketika barang itu bisa dimanfaatkan, kemudian kemanfaatan barang itu bisa tidak mengurangi fisik barangnya, itu ada beberapa syarat. Yaitu pertama, ketika manfaat barang itu dibatasi, ya dikira-kirakan dari dua hal, misalkan ini, ketika manfaat barang itu dibatasi atau bisa dikira-kirakan dengan salah satu dari dua hal, maka bisa. Ya, apa itu dua hal itu? Yaitu ada kalanya ada waktu, ya, ada kalanya dibatasi dengan suatu pekerjaan, suatu amal, suatu usaha. Ya. Jadi ada sesuatu yang dibatasi pada barang itu, yaitu ada waktu dan juga ada pekerjaan. Ya, jadi tadi bahasa kaidah bahwa setiap barang yang bisa dimanfaatkan, kemudian dari kemanfaatannya itu tidak sampai mengurangi fisik barang, maka barang itu bisa disewakan. Tetapi ada syarat tambahan. Syaratnya itu ketika barang itu ada pembatasan waktu dan juga ada pembatasan usaha atau pekerjaan yang akan digunakan untuk dimanfaatkannya itu. Misalkan contohnya, saya menyewakan rumah ini kepadamu selama setahun. Nggak bisa kalau kemudian menyewakan tapi kok selamanya. Nah ini menyewakan apa menjual? Ya, jadi menyewakan itu ada batas waktunya. Atau menyewakan itu tidak ada batas waktunya, tetapi ada batas pekerjaan yang dilakukan dalam kemanfaatan barang itu. Misalkan saya menyewamu untuk menjahit baju ini, ya. Saya menyewamu untuk menjahit baju ini. Nah ini kan berarti ada batasan pekerjaan, yaitu menjahit baju. Nah ini adalah syarat kesahan dari apa yang tadi sudah disampaikan dalam kaidah tadi, ya, bahwa setiap barang yang itu bisa dimanfaatkan, barang itu, dan kemanfaatan itu bisa tidak mengurangi bentuk fisik barangnya, maka barang itu bisa disewakan. Tapi ada syarat berikutnya, bahwa penyewaan itu harus ada batasan-batasan, harus dikira-kirakan, harus jangan sampai dia mutlak, ya, tidak ada batasan, tidak ada keterangan apa-apa, harus ada batasan. Dibatasi, bisa batasannya itu waktu, atau bisa batasannya itu adalah kaitannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan dari kemanfaatan barang itu. Kemudian
upah atau ongkos di dalam akad ijarah itu harus bisa menjadi tetap dengan ketika akad itu sudah berlangsung. Ya. Jadi tidak harus menanti atau menunggu selesainya kemanfaatan barang disewakan. Jadi ongkos atau upah yang akan dibayarkan nantinya untuk menyewa barang itu sudah langsung otomatis sudah masuk ke dalam tanggungan gitu ya, dalam tanggungan dari orang yang menyewa itu. Walaupun barang yang disewakan belum selesai dimanfaatkan. Misalkan batas waktunya adalah 1 tahun, misalkan gitu dia. Saya sewakan rumah ini 1 tahun. Nah itu kalau sudah akad ijab kabulnya sudah selesai, maka berarti 1 tahun misalkan rumah itu 10 juta, maka 10 juta itu sudah menjadi tanggungan dari orang itu. Walaupun rumah yang disewakan tadi belum selesai 1 tahun, tapi sudah ini. Sehingga boleh-boleh saja ongkos itu dibayar di muka di awal dan langsung lunas nggak apa-apa. Nah itu, atau di akhir boleh. Tapi kan tentunya ada jaminan gitu ya, karena barangkali dia hanya memanfaatkan menyewa setahun terus kemudian setelah selesai kabur gitu. Mungkin kan ada DP, ada jaminan dan lain sebagainya untuk supaya agar dia tidak kabur dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa ketika akad itu sudah oke, sudah pasti, maka ongkos pun sudah bisa ditetapkan. Walaupun memang barang itu belum selesai disewakan. Kalau memutlakkan akad ijarah, ya, kalau ada akad ijarah kemudian mutlak, berarti menetapkan pembayaran ongkos secara kontan. Jadi kalau misalkan akad ijarah itu mutlak, tidak ada batasan-batasan, berarti pembayarannya itu harus secara kontan. Jadi mestinya kan ada bahasa kayak gini. Saya menyewakan rumah, ya, sewa rumah selama 1 tahun, biayanya sekian. Ya. Dan di situ tidak ada bahasa pembatasan bayarannya kapan dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali. Hanya menyebutkan biayanya setahun itu 10 juta misalkan gitu. Itu saja, nggak ada bahasa 10 juta ini dibayar dicicil, DP berapa dan lain sebagainya gitu ya. Tidak ada bahasa DP, tidak ada bahasa pelunasan kapan dan lain sebagainya, tidak ada. Kalau seperti itu, pemaknaan seperti itu berarti mengharuskan ongkos itu dibayar secara kontan di awal. Nah, itu ungkapan itu menunjukkan ke sana arahnya dengan tidak adanya penjelasan. Nah, karena begitu selesai akad ijab kabul, ya berarti kan tanggungan itu sudah ada. Tanggungan untuk membayar iwatnya itu sudah ada. Sehingga kalau tidak ada batasan-batasan pembayaran itu, maka berarti harus sudah kontan. Itu pengertiannya. Kecuali jika pada akad ijarah itu ada syarat pembayaran ongkos secara tempo. Misalkan 10 juta itu bisa diangsur 3 kali, misalkan gitu ya. Maka berarti kalau seperti itu bisa ditempokan ongkosnya, bisa kontan, ya, bisa tempo. Temponya bisa kalau misalkan tadi ditempokan dalam 3 kali bayaran, misalkan 3 kali pembayaran, maka bisa 2 kali atau bisa sekali atau bisa 3 kalinya. Nah, itu adalah akad sewa, ya. Akad sewa menyewa dalam aturan fikih, ya, fikih klasik. Kemudian akad ijarah itu tidak dianggap batal, tidak dianggap rusak sebab ada kematian dari salah satu 2 orang yang akad. Dari mukjir atau mustakjir, misalkan ada yang wafat, ada yang meninggal dunia. Dari orang yang menyewa atau orang yang menyewakan. Itu ada salah satunya misalkan meninggal dunia. Maka akad muamalah kaitannya dengan ijarah ini tidak dianggap rusak, tidak dianggap batal. Nah, terus siapa yang akan menjadi itu? Ya tentunya ahli waris, ya. Ahli warisnya. Dan juga tidak batal sebab kedua orang itu melakukan akad itu meninggal dunia juga. Kalau tadi kan mukjir atau mustakjirnya salah satunya. Ya, ini dua-duanya, baik itu mukjir dengan mustakjir, itu kedua-duanya meninggal dunia. Maka akad ijarah tetap berlangsung setelah keduanya meninggal.
hingga masa akad itu habis. Jadi misalkan tadi ya, menyewa rumah 1 tahun, ya, menyewa rumah 1 tahun. Kemudian yang menyewakan rumah itu meninggal dunia, ya, maka rumah itu tetap pada batasan sampai selesai kemanfaatannya, ya, 1 tahun itu. Atau dua-duanya meninggal dunia, maka uang ongkosnya ya tetap harus dibayarkan oleh si ahli waris ya, dari pihak yang menyewa, kemudian yang menyewakan juga bisa menerima dari uang bayaran sewanya itu tentunya. Dan ahli waris ini menggantikan posisinya penyewa, dan ahli waris yang menyewakan ya yang menyewa juga saling menggantikan. Jadi tidak akan ada batal gitu ya sampai kemudian waktu yang ditentukan itu berakhir. Akad ijarah menjadi batal kalau barang yang disewa atau barang yang sudah ditentukan untuk disewakan rusak. Itu baru batal. Ya, kalau meninggalnya mukjir atau mustajir itu tidak akan batal. Tetapi kalau yang barang yang akan disewakan, yang akan dijadikan sebagai barang sewaan itu ternyata rusak, misalkan rumah yang akan disewakan ternyata rumahnya roboh, kemudian binatang yang akan dijadikan tunggangan, ya kalau dulu kan binatang ya, kalau sekarang kan sudah nggak binatang lagi untuk kendaraan itu, ya, tapi mobil, ya. Mobilnya itu rusak, rumahnya roboh, mobil rusak, ya, maka ijarah itu batal, ya. Tapi kalau meninggalnya salah satu dari orang yang melakukan akad, baik itu mukjir yang menyewakan atau mustajir yang menyewa, itu salah satunya meninggal atau kedua-duanya meninggal, akad ijarah itu tetap berlangsung, tetap ada, ya, dan masing-masing dari yang meninggal itu akan digantikan oleh ahli warisnya masing-masing. Baru batalnya kalau sudah kalau selesai, ya, selesainya itu 1 tahun, ya berarti 1 tahun. Tapi kalau misalkan modelnya yang barangnya yang kemudian rusak, ya, rumah yang akan disewakan itu rusak, mobil yang akan disewakan itu rusak, maka berarti akad ijarahnya tentunya batal, otomatis batal kalau yang seperti itu. Itu adalah aturan ijarah. Ya. Selanjutnya lagi, akad ijarah batal juga ada sebab-sebab lain, yaitu ketika pada saat itu, ya, pada saat penyewaan, ya, itu ternyata masanya telah lewat, ya, masanya telah lewat. Misalkan ada penyewaan rumah, ya, ternyata rumah itu sudah uzur, ya, rumah itu sudah sudah kadaluarsa bahasanya gitu ya. Sudah kadaluarsa, sudah tidak dipajak atau apalah gitu. Nah, walaupun belum rusak ya, tetapi dia sudah dianggap sebagai kadaluarsa, sehingga izin bangunannya itu sudah tidak lagi dimiliki. Nah, ini juga termasuk rusak, ya, termasuk dianggap sebagai ijarah, akad ijarah yang batal, ya, akad ijarah yang batal. Atau penyewaan apalah, misalkan jaket, ya, jaket untuk dingin gitu ya, jaket untuk dingin. Nah, penyewaan jaket itu akan batal kalau kemudian musim dingin itu sudah tidak ada, sehingga yang ada musim panas, ya, sehingga otomatis jaket itu tidak akan digunakan manfaatnya. Itu juga bisa batal, ya, bisa dikembalikan, dan kemudian ongkos ijarahnya bisa pertimbangan pertimbangan antara keduanya itu. Sehingga manfaat yang ada pada saat akad itu dikalkulasi. Kayak tadi ya, jaket. Tadinya menyewa jaket untuk musim dingin. Ya, ternyata musim dinginnya berakhir menjadi musim panas. Berarti kan jaketnya nggak dimanfaatkan. Tinggal dikalkulasi saja waktu yang sudah lewat dan waktu yang belum. Gitu. Tinggal berapa, misalkan 1 tahun, misalkan sewanya itu 1 tahun. Ya. Sementara baru 3 bulan kok sudah tidak ada musim dinginnya. Maka berarti tinggal dikalkulasi, ya, berarti
yang digunakan kemanfaatan zakat itu hanya 3 bulan. Nah, dari total 1 tahun itu berapa ongkosnya? Nah, tinggal dikalkulasi dan disepakati oleh keduanya. Itu adalah akad ijaroh yang bisa dianggap sebagai batal. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa pihak yang kemudian bisa dikatakan menjadikan akad ijaroh itu batal. Yaitu kalau yang tadi masa-masa sebelumnya, kalau ini masa-masa yang sesudahnya. Sebaliknya ya. Kalau masa yang sebelumnya berubah, ya, kemudian yang baru mengubah masa yang lalu, sekarang sebaliknya, masa yang sekarang itu tidak sama dengan yang masa lalu. Maka berarti ada kemanfaatan yang dalam ada merah-merah sumpah pentol-pentol tinggal dikalkulasikan oleh keduanya, kemudian berapa ongkos, kemudian ada manfaat dari itu, kemudian mana ongkos yang kemudian tidak diberikan tidak dimanfaatkan barangnya. Itu adalah dengan akad ijaroh, ya. Kemudian selanjutnya, ketika orang yang menyewakan telah mendatangkan barang yang akan disewakan, ternyata di tengah-tengah rusak. Kalau contoh di sini adalah hewan yang akan disewakan untuk tunggangan, itu ternyata dalam perjalanannya rusak. Di tengah-tengah masa akad sewa itu rusak. Maka akad ijaroh itu tidak rusak. Bahkan bagi yang menyewakan harus menggantinya. Jadi misalkan gini, ada orang di daerah Purwokerto misalkan gitu ya, menyewa mobil yang di daerah Jogja. Nah, dari pihak orang-orang yang menyewakan mobil di daerah Jogja itu tentunya kan mengantarkan mobil ke Purwokerto. Ya, ternyata di Kebumen misalkan, itu mobilnya rusak. Ya, mobilnya rusak. Padahal mobil itu sudah disewakan. Bahasanya akad itu sudah deal gitu ya. Akadnya itu sudah deal. Maka itu tidak akan batal akad ijarohnya. Bahkan sebaliknya, orang yang pihak dari Jogja itu yang menyewakan mobil itu harus mengganti mobil yang lain tentunya. Nah, mobilnya udah rusak, gimana ini batal? Nggak bisa. Mobil yang lain gantinya. Nah, itu adalah ketentuannya seperti itu. Kemudian kekuasaan orang yang disewa terhadap barang yang disewakan adalah kekuasaan yang berupa amanah. Jadi orang yang menyewakan barang itu kan menyerahkan, misalkan mobil tadi ya, mobil adalah barang sewaan. Ya, dari pihak orang yang menyewakan mobil itu mempercayakan mobil itu kepada orang yang menyewa. Ya, dipercayakan kepada orang yang menyewa. Sehingga orang yang menyewa ini istilahnya adalah dalam posisi amanah. Dia dipercaya untuk menggunakan barang itu. Sehingga kalau misalkan ada kerusakan yang terjadi dari barang yang disewa itu tidak perlu mengganti. Misalkan mobil itu adalah mobil yang kapasitasnya adalah misalkan 7 orang, misalkan itu ya, kapasitasnya itu 7 orang. Nah, 5 orang saja, misalkan contohnya 5 orang. Dan dia gunakan sama persis dengan jumlahnya, yaitu 5 orang gitu ya. Nah, 5 orang. Tetapi ternyata baru 3 kilo misalkan gitu, mobilnya rusak. Padahal bebannya itu ya standar saja. Ya, maka tidak perlu mengganti. Beda kalau misalkan mobilnya untuk 5 orang tetapi diisi 10 orang misalkan gitu. Atau 5 orang tetapi bawa barang bawaannya itu banyak banget. Sehingga kapasitas yang semestinya standarnya sekian itu akhirnya membludak ya, dan sampai penuh banget mobilnya dan sampai kemudian akhirnya rusak. Ini berarti keteledoran namanya.
keteledoran dari pihak orang yang menyewa. Maka kalau seperti itu, maka kerugian harus ditanggung oleh orang yang menyewa. Tetapi kalau kerusakan itu memang penggunaannya standar, ya tidak ada keteledoran, tidak ada kesembronoan, maka nggak masalah. Atau misalkan sewa tadi binatang untuk tunggangan kuda, kuda biasanya kan ada pecut, ya ada pecut, ada ya, yang kemudian untuk dipukulkan ke kuda biar kudanya bisa jalan. Nah, pecutnya itu tentunya pecut yang sekiranya tidak begitu sakit, ya, hanya menggertak gitu aja, ya, hanya ngagetin, gitu ya. Bukan kemudian pecutnya pakai palu, gitu ya. Jadi kalau misalkan mukulnya itu pakai palu, kepalanya dipalu jedek, kayak gitu ya. Kemudian kudanya pusing, atau mungkin ada yang pecah, gitu ya, kepalanya atau apalah. Nah, itu yang harus diganti rugi. Nah, kenapa? Karena dia keteledor, dia sembarangan menggunakan sesuatu yang tidak standar, gitu ya. Jadi kalau karena sifatnya itu amanah, ya, jadi sekali lagi orang yang menyewa itu dianggap sebagai orang yang amanah, ya, sehingga karena orang yang amanah dapat dipercaya. Kalau memang ada kerusakan, kalau itu tidak sesuai dengan tidak kerusakan itu tidak melebihi keteledoran atau melebihi kesembronoan, ya, dan itu digunakan standar saja, maka tidak perlu mengganti. Tetapi kalau penggunaannya itu melebihi kapasitas, ya, tidak sesuai dengan aturan, maka itu kalau rusak seperti itu. Makanya biasanya orang dari pihak penyewa itu barang-barang yang disewakan itu pasti akan ada aturan bahwa misalkan barang ini kapasitasnya bisa muat sekian orang, terus kemudian beratnya sekian, tingginya sekian, misalkan gitu. Ya. Sehingga kalau misalkan sudah disewa kok ketentuan itu tidak diikuti, rusak, berarti dari orang yang menyewa itu akan bisa menuntut ganti rugi kepada orang yang menyewakan, bisa menuntut ganti rugi pada orang yang menyewa. Tetapi kalau kerusakan itu sesuai dengan aturan yang semestinya dilakukan standarnya, maka yang seperti itu tidak perlu diganti rugi. Nah, itu. Karena sifatnya amanah, gitu ya. Itu adalah materi tentang ijaroh, ya, tentang sewa menyewa. Mungkin itu ya yang dapat disampaikan. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Kalau mau pindah ke WA group silakan juga. Silakan disepakati saja mau kita lanjutkan Zoom-nya atau kita pindah ke WA group untuk pertanyaan-pertanyaan. Atau kalau nggak ada pertanyaan sudah cukup, ya kita cukupkan sekalian. Baik, terima kasih pada Bapak. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa ditanyakan langsung aja ya.